Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini saya akan memberikan sedikit gambaran atau penjelasan berkaitan dengan KD selanjutnya tentang bunyi dan cahaya. Bunyi dan cahaya merupakan pokok bahasan kita dan merupakan KD lanjutan dari 2 KD sebelumnya yang membahas tentang bunyi. Di KD sebelumnya kita belajar tentang gelombang mekanik, di KD setelahnya kita belajar gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Di KD ini kita akan membahas gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Pokok bahasan ini masuk ke KD 3.10 yang merupakan penerapan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi. 4.10-nya adalah melakukan percobaan tentang gelombang bunyi dan atau cahaya. Berikut presentasi hasil dan makna fisiknya, misalkan sonometer dan kisi difraksi. Kemungkinan di kegiatan bagian ini, kalau tidak ada virtual lab-nya, kita akan melakukan kegiatan eksperimen tipe analisis data. Materi yang akan kita pahami atau kita pelajari adalah gelombang bunyi dan gelombang cahaya, di mana untuk gelombang bunyi meliputi karakteristik gelombang bunyi, cepat lambat gelombang bunyi, asas Doppler, fenomena dawai dan pipa organa sebagai sumber bunyi, intensitas dan taraf intensitas. Mungkin nanti pada slide penyampaian PPT di sini tidak terlalu urut. Yang terakhir adalah gelombang cahaya meliputi spektrum cahaya, difraksi, interferensi, polarisasi, dan penerapannya pada teknologi LCD dan LED. Berikut informasi tentang bunyi. Bunyi merupakan gelombang mekanik yang berbentuk gelombang longitudinal yang merambat harus memerlukan sebuah media perantara. Ya, biasanya kita menggunakan udara, zat padat maupun zat cair. Bunyi juga bisa mengalami resonansi, dan sumber bunyi merupakan benda-benda yang bergetar dan menghasilkan suara yang merambat melalui suatu medium atau zat perantara dan bisa kita dengar melalui telinga kita. Sifat-sifat gelombang bunyi, bunyi dapat mantul atau refleksi, dapat dibiaskan atau refraksi, dapat dipadukan interferensi, dan dapat melewati celah atau dilenturkan, yaitu difraksi. Syarat terdengarnya bunyi ada 3, yaitu harus ada sumber bunyi, harus ada medium atau zat perantara, dan ada pendengar. Seperti inilah ilustrasi bunyi dari pita suara kita yang menggetarkan udara yang nantinya akan didengar oleh gendang telinga yang ditabuh oleh bunyi yang merambat di udara. Seperti inilah bentuk dari gelombang bunyi yang merupakan gelombang longitudinal yang terdiri dari rapatan dan renggangan. Berbeda dengan transversal yang terdiri dari bukit dan lembah. Ada beberapa istilah yang biasanya kita pernah ketahui tentang bunyi. Ada yang namanya nada, yaitu bunyi yang frekuensinya teratur. Ada yang namanya desah, bunyi dan frekuensi yang tidak teratur. Ada yang namanya warna bunyi, bunyi yang frekuensinya sama tapi terdengar berbeda. Ada yang namanya dentum, bunyi yang amplitudenya sangat besar dan terdengar mendadak. Tinggi rendahnya nada dan kuat lemahnya nada ditentukan oleh frekuensi dan amplitudo. Untuk frekuensi menentukan tinggi rendahnya sebuah nada, sedangkan amplitudo menentukan kuat lemahnya dari nada. Kita membagi bunyi menjadi 3, yang bisa didengar, yang tidak bisa didengar. Yang bisa didengar kita kategorikan sebagai audiosonik, rentangan frekuensi 20-20.000 Hz. Sedangkan yang tidak bisa kita dengar adalah rentangan ultrasonik dan infrasonik. Ultrasonik berada di atas 20.000 Hz yang biasanya didengar oleh anjing dan kelelawar, sedangkan infrasonik berada kurang dari 20 Hz yang biasanya merupakan gelombang-gelombang bunyi yang disebabkan oleh gempa bumi, halilintar, dan gunung berapi yang suaranya sangat kecil sekali frekuensinya. Karena bunyi merupakan gelombang, maka bunyi mempunyai cepat lambat yang dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama adalah kerapatan partikel medium, karena medium yang dirambatkan berbeda-beda,
dan suhu medium. Ya, akan tetapi cepat rambat bunyi bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan cepat rambat V sama dengan lambda frekuensi seperti apa yang sudah kita pelajari. Akan tetapi berdasarkan hukum Boyle dan Laplace, cepat rambat bunyi setelah kita rumuskan secara lebih spesifik di beberapa medium, kita akan memiliki beberapa bentuk, yaitu cepat rambat bunyi pada gas yang dipengaruhi oleh modulus maaf ini terbalik, yang gas itu yang bawah. Ya, di sini dipengaruhi oleh tetapan Laplace dan suhu mutlak, sedangkan yang persamaan yang di atas merupakan cepat rambat bunyi pada zat padat yang dipengaruhi oleh modulus Young. Seperti yang sudah pernah kalian ketahui, ini adalah keelastisitasan suatu bahan. Sedangkan di cair dipengaruhi oleh modulus bulk. Ya, kenapa di sini ada istilah modulus yang muncul pada pokok bahasan elastis? Ternyata mempengaruhi cepat rambat bunyi di zat padat. Seperti apa yang sudah disampaikan barusan bahwasanya bunyi merambat itu tergantung pada medium. Mediumnya itu elastis atau tidak, itu akan mempengaruhi cepat rambat dari suatu bunyi yang dihantarkan. Sumber bunyi ada dua, yaitu dawai dan pipa organa. Dawai ini seperti gitar, terus pipa organa seperti seruling, harmonika, seperti itu. Untuk pembahasan lebih lanjut untuk dawai dan pipa organa akan dibahas pada video pembelajaran selanjutnya. Tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh frekuensi, sedangkan intensitas kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo. Kita bisa menentukan intensitas dari suatu bunyi. Caranya dengan menggunakan persamaan I sama dengan P per A. P itu adalah energi yang dirambatkan tiap satuan waktu. Sehingga kalau kita rumuskan intensitas dari suatu bunyi, kita bisa mengecek dari energinya terhadap waktu dan luas penampang. Akan tetapi luas penampang di sini yang dimaksud bukan luas penampang lingkaran, tetapi luas penampang permukaan bola, karena bunyi merambat di 3 dimensi. Jadi kita berada di sekitar bunyi, kita akan mendengar bunyi tersebut sedang berbunyi. Intensitas bunyi ini biasanya kita gunakan untuk mengukur tingkat kebisingan atau polusi suara dari suatu tempat, sehingga kita bisa tahu bahwa suatu tempat tersebut memiliki tingkat kebisingan yang tinggi atau tempat yang nyaman untuk ditempati. Besaran yang kita gunakan untuk mengukur tingkat kebisingan kita nyatakan sebagai taraf intensitas dari bunyi. Sebenarnya persamaan taraf intensitas ini adalah bentuk lain dari intensitas. Kenapa tidak menggunakan intensitas? Karena kalau kita menggunakan intensitas, nilai atau bilangan yang dihasilkan cukup besar, 10 pangkat. Sedangkan untuk taraf intensitas, nilai yang akan digunakan rentangannya adalah puluhan, bahkan mungkin sampai 100. Ya, kita bisa menghitung taraf intensitas dengan menggunakan persamaan TI sama dengan 10 log I per I0. Dia menggunakan teorema logaritma. Tapi ini log 10. I di sini adalah intensitas bunyi, sedangkan I0 adalah intensitas ambang pendengaran manusia sebesar 10 pangkat min 12. Dari persamaan yang tadi sudah ada tentang taraf intensitas, kita bisa memodifikasi sehingga kita memiliki dua bentuk persamaan yang orientasinya adalah terhadap jumlah bunyi dan jarak. Nah, jadi persamaan-persamaan ini adalah persamaan yang bisa digunakan jika jumlah bunyinya berubah, jumlah sumber bunyinya berubah, sehingga kita bisa menggunakan TI total sama dengan TI 1 plus 10 log N. N itu adalah jumlah bunyinya, jumlah sumber bunyi maksudnya. Sedangkan variasi jarak, kita bisa menggunakan TI2 sama dengan TI1 min 20 log R2 per R1. Ya, kedua persamaan ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan atau soal-soal berkaitan dengan jumlah bunyi atau sumber bunyi dan jarak yang berubah. Ya,
Setelah kita menentukan taraf intensitas, kita bisa mengkategorikan bunyi itu atau tingkat kebisingannya sebagai berikut, di mana rentangan 10 sampai 20 itu adalah kondisi yang amat tenang, sedangkan 30-50 adalah sangat tenang, bising itu sudah 60-70, sangat bising itu seperti suara sirine, blender itu adalah 80 sampai 90, menulikan itu adalah seperti pesawat jet, halilintar antara 100 sampai 120, sedangkan yang sangat menulikan adalah di atas 120 desibel. Satuan dari taraf intensitas adalah desibel. Oke, ada hal yang baru di istilah bunyi, yaitu efek Doppler. Apa itu efek Doppler? Efek Doppler ini merupakan peristiwa naik atau turunnya frekuensi bunyi yang terdengar penerima bunyi ketika sumber bunyi itu bergerak, mendekat, atau menjauh. Maksudnya apa? Kita kasih ilustrasi gambar ini. Jadi kalau kita berada di posisinya yang ini, yang membawa barang ini, pada waktu mobil polisi ini dari kejauhan mendekati dia, dia akan mendengar bunyi dari sirine ini akan terdengar semakin keras. Begitu juga pada waktu dia mobil polisi ini menjauhi pendengar ini, akan terdengar frekuensi yang semakin mengecil. Sehingga frekuensi yang didengar ternyata dipengaruhi oleh gerak dari sumber atau gerak dari pendengar. Efek Doppler atau Doppler merumuskan frekuensi yang didengar sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali frekuensi dari sumber tersebut. Di sini ada plus minus, ini digunakan secara matematis untuk menghasilkan frekuensi pendengar yang lebih besar atau lebih kecil. Ya. Jadi ilustrasinya biasanya seperti ini. Jika kita ada dua subjek, yaitu pendengar dan sumber bunyi, di mana subjek itu kita misalkan diam, pendengar itu diam, terus ada sumber bunyi mendekati pendengar, maka pendengar ini akan mendengar suara yang cenderung semakin keras. Karena suaranya makin keras, berarti frekuensi pendengar ini akan bernilai lebih besar dibandingkan frekuensi sumber. Untuk menghasilkan nilai Fp lebih besar, maka Vs, kan dia mendekati ya, tadi mendekati pendengar, maka ini harus bernilai negatif. Kenapa? Karena nanti bilangan ini akan dibagi dengan bilangan yang lebih kecil dibandingkan kalau ini positif. Karena tujuan kita untuk menghasilkan frekuensi pendengar yang besar. Jadi seperti itu secara matematis penjelasannya. Oke, seperti ini kalau dijelaskan perjanjiannya untuk positif dan negatifnya. Ya. Doppler ini dimanfaatkan untuk beberapa hal seperti di medis dan di astronomi. Baik, Mas dan Mbak, begitulah gambaran untuk gelombang bunyi. Pada video pembelajaran selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sumber bunyi bagian dawai dan pipa organa. Di situ akan dijelaskan dan kita bisa mengerti bagaimana cara kita mencari frekuensi atau cepat lambat dawai dengan beberapa nada yang berbeda. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup. Jika tidak ada, kita lanjutkan literasinya melalui bahan media yang kalian miliki, baik itu buku yang sudah dipinjam dari sekolah atau video-video pembelajaran yang lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.